Cek cek. Assalamualaikum. Suara saya terdengar. Oh, ada Kang Mursid. Tuh. Apa kabar Kang? Sini aja Kang. Mau ikut sini Kang, ikut ngobrol dulu sini. Cek, kita cek audionya dulu ya. Udah kedengaran belum nih suara saya teman-teman? Dengar ya? Kayaknya saya ketinggian deh, turunin lagi. Ya. Nah, tapi malah kayak itu ya di bawah ya. Nah, gini aja deh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala ya. Kita dipertemukan kembali di live Instagram Ta'aruf Online Indonesia ya. Insyaallah udah berapa kali ya? Udah puluhan kayaknya ya. Udah beberapa tahun ini kita coba rutinkan live setiap pekannya ya. Alhamdulillah, mulai dari profesional, influencer, kemudian guru-guru kita, para asatid, kemudian juga ada teman-teman user juga ya. Jadi kita pernah live juga sama pengguna yang belum menikah juga pernah gitu. Terus sama yang udah menikah juga pernah gitu. Nah, teman-teman mungkin ada gak nih penonton setianya Ta'aruf Online gitu? Barangkali ada yang siapa sih yang paling berkesan ketika live gitu, yang akhirnya teman-teman itu punya insight yang sampai sekarang nggak dilupakan gitu pada saat ngobrol live-nya itu. Teman-teman ada nggak tuh narasumber yang sampai sekarang itu teringat gitu? So udah berapa kali ya? Kalau sebulan 4 terus dikali 12 berapa tuh? 52. 1 tahun, kalau 2 tahun, udah 100-an kali mungkin. Apakah sudah ada 100 kalian? Oh, mungkin ya. Baik, alhamdulillah ya, malam hari ini kita akan coba ngobrol dengan pasangan menikah. Namun sebelumnya saya ucapkan mohon maaf juga karena sempat ditunda ya. Karena ada kondisi yang di luar dugaan ya, jalannya macet sehingga kita undur gitu. Nah, ini kita juga masih menunggu dari narasumber kita malam hari ini yang Masya Allah loh, beliau ini tadi di jalan, terus ini baru sampai rumah, ini masih prepare, udah malam-malam ya, masih mau menyempatkan buat hadir ya. Jadi teman-teman mohon bersabar ya, nanti buat dengerin ceritanya, kita tunggu insya Allah sebentar lagi. Jadi memang luar biasa ya, sama-sama berjuang. Yang mau jadi narasumber juga berjuang, pulangnya tadi buru-buru macet-macetan gitu. Yang mau dengerin juga berjuang, sabar nungguin gitu ya, Masya Allah ya. Nah memang kita itu ada di zona perjuangannya masing-masing ya. Sama ini kayak ta'aruf gitu ya. Mungkin yang saat ini masih di proses nungguin aja juga ada. Ada yang ngirim-ngirim terus juga ada. Ada yang mungkin masih digantungin juga ada gitu. Memang ada yang mulus-mulus aja juga ada gitu. Tapi pasti setiap orang punya ujiannya masing-masing. Kalaupun kita lihat orang lain itu mulus aja, kayaknya jalannya mulus banget ya gitu, barangkali dia sebelumnya udah kenyang tuh sama beberapa rintangan yang telah dilewati gitu. Nah sebelum itu saya pengen tahu dong nih teman-teman yang malam ini masih hadir nih dari mana aja gitu. Boleh share di kolom komentar ya. Boleh Ukti Ungu, Kak boleh kasih saran ya? Oh boleh. Nah, sambil nunggu narasumber kita malam hari ini, teman-teman boleh bertanya terkait dengan teknis ya. Insya Allah akan saya bantu jawab ya terkait dengan teknis, ataupun pertanyaan yang memang saya bisa jawab sesuai dengan kapasitas saya. Insya Allah saya jawab ya, sembari nunggu dari teman-teman dari narasumber kita gitu. Karena nanti kalau narasumbernya udah datang, kita akan fokus ke kisah mereka berdua gitu. Banyuwangi, Kak Cindy ya, Kak Cindy dari Banyuwangi, Kak Nurul dari Sulawesi Tengah, Masya Allah. Kak siapa nih? Rian, ejaannya agak susah nih, STNR Riana ya, STN Riana dari Banten, Masya Allah Banten ya. Nah ini pertanyaan dari Ukti Ungu ya, nggak apa-apa ya saya isi pertanyaan ya. Nah barangkali teman-teman yang baru follow Ta'aruf Online Indonesia juga boleh tanya pertanyaan-pertanyaan yang masih jadi kebingungan apa, kita coba jawab langsung gitu sambil nunggu
Kak Dwi insya Allah masih prepare ya, karena baru sampai, kasihan ya, Masya Allah masih nyempetin walaupun udah malam. Nah, kalau ortu masih megang teguh warisan leluhur tuh gimana ya? Warisan leluhur ini harus dispesifikin lagi ya pertanyaannya, warisan leluhur seperti apa gitu. Karena memang kalau misalnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam ataupun tidak membuat sesuatu yang harusnya diutamakan dalam agama itu ditinggalkan, maka ya nggak apa-apa gitu. Mungkin harus ada penyesuaian nilainya aja. Tapi kalau misalnya warisan ataupun leluhur ini akhirnya harus head to head gitu sama bagaimana cara Islam itu memandang tentang fenomena itu, maka baiknya di skip ya. Tapi tentunya teknisnya saja, cara komunikasinya dengan cara yang baik juga, yang ahsan juga disampaikan ke orang tuanya gitu. Jadi saya mungkin belum bisa nanggepin lebih lanjut kalau misalnya memang tadi belum spesifik ya, ini maksudnya warisan leluhur itu yang seperti apa, seperti itu. Wah, ada Kak Nora dari Sukabumi, Kak Bilkis Cimahi, Masya Allah, dari mana-mana aja ya, nih banyak ya. Nah ini nih ada pertanyaan lagi nih, gitu ya Kak Ungu ya. Afwan belum bisa terjawab kalau misalnya tadi masih umum seperti itu. Nah, kemudian ini dari Kak Resti ya, dari Serang, tadi saya bacanya Serang. Wow ya, tadi bacanya Serang ternyata Serang. Astagfirullah, pikir aja malah diberodong sama netizen jadi Serang malah mikirnya. Nah, dari Kak Kiki nih, bagaimana cara kita meyakinkan diri terhadap lawan jenis, apakah dia cocok atau tidak? Nah, ini memang sesuatu yang di luar hitungan juga gitu. Mungkin ada ya, ada ranah-ranah yang rasional kita bisa hitung, misalnya dengan draft kriteria kita, kemudian kita scoring gitu. Prioritasnya mana sih yang jadi kebutuhan kita gitu. Nah, itu mungkin akan muncul penilaian secara angka gitu. Tapi juga ada ranah-ranah yang kita itu nggak tahu ya secara rasa itu seperti apa gitu. Maka itulah pentingnya itu disyariatkan untuk istikharah ya. Kalau jawaban terbaik saya yang saya tahu ya, bagaimana meyakinkan diri terhadap lawan jenis ya. Nah, kita banyakin untuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena yang bisa nantinya ngasih kita clue itu ya Allah gitu. Dan cara dapat clue yang baik itu kita harus berdoa kepada Allah agar diberikan furqan gitu, yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, dan mana yang benar, mana yang salah gitu. Dan furqan itu akan tajam ataupun akan bisa kita rasakan dengan tajam ketika kita masih dalam kondisi iman yang terbaik gitu. Nah, jadi kan memang kan iman kita kan naik turun tuh. Jadi kondisikan ketika kita memang akan mengambil suatu keputusan ataupun akan mengambil sesuatu yang kita pilih menurut kita itu baik gitu, jangan lupa melibatkan Allah. Dalam hal ini adalah istikharah gitu. Itu pesan-pesan dari guru saya juga ya. Kalau misalnya bahkan kita sudah mantap pun, usahakan istikharah dulu, baru ya Allah, saya sudah mantap dengan ini, saya pilih ini. Namun sebelum itu gitu ya, saya istikharah dulu, semoga pilihan yang saya pilih ini sesuai dengan keridhaan Engkau ya Rob gitu. Jadi kayaknya memang untuk memantapkan diri yaitu tadi dengan catatan ya, dengan catatan secara dohir, secara real gitu, secara fisik gitu ya. Secara fisik kita sudah melakukan ikhtiar semaksimal mungkin untuk memaksimalkan informasi yang kita butuhkan sampai kita itu nganggep bahwa oke, ini udah klik gitu ya. Mulai dari cara ta'arufnya yang benar, kemudian tanya pertanyaan yang dibutuhkan, coba gali informasinya dia, enggak dari dianya aja, dari orang tuanya, dari rekan kerjanya, dari orang yang pernah hubungan muamalah dengan dia, gurunya gitu. Jadi memang dipastikan betul. Kemudian nanti kita punya data-data yang sehingga dengan itu kita bisa melakukan pertimbangan, habis itu bergantung kepada Allah gitu. Faida azamta watawakal Allah ya. Kalau kita sudah punya azam yang kuat, maka habis itu ya kita berserah gitu, bertawakal kepada Allah. Seperti itu Kak Kiki, jawaban yang bisa saya berikan sampai saat ini. Allahu a'lam. Ada lagi nih, saya agak tegang ya. Saya sih tanya jawab, saya agak tegang malah keringetan. Astagfirullah. Ya sambil nunggu lah ya, daripada saya gak ngapa-ngapain. Nah teman-teman boleh tanya pertanyaan-pertanyaan yang terkait teknis juga gak apa-apa.
Hmm. Nah, Kak Kiki ini melanjutkan pertanyaannya ya tadi ya untuk meyakinkan saya dan teman dekat lawan jenis diberikan mimpi di malam yang sama. Inti dari mimpi itu kami sama-sama tunangan, tapi dengan orang yang berbeda. Apakah itu sebagai petunjuk atau tidak? Ah, kalau ini saya kurang tahu ya, karena saya nggak bisa takwil, nggak bisa takwil mimpi gitu ya. Dan memang petunjuk itu diberikan berbagai macam cara ya. Ada yang mungkin dari perasaannya mantep, tahu-tahu ada petunjuk-petunjuk yang bisa membuat kita sama orang itu ragu apa malah justru tambah yakin gitu. Ada juga yang dari mimpi gitu. Tapi kalau misalnya untuk memastikan dari mimpi ini itu pertandanya apa, artinya apa, saya nggak tahu karena saya nggak bukan ahli takwil gitu. Mohon maaf gitu. Maka lebih baik coba di istikharohi lagi, kemudian banyak berdoa sama Allah, tanya aja sama Allah gitu, ya Allah saya mimpi begini, terus habis itu seperti apa gitu ya, nanti insya Allah gimana apa namanya eh, jawaban berikutnya gitu, sembari kita mengkoreksi diri untuk lebih menjaga kondisi kita, dalam arti kondisi ketaatan kita gitu. Dari Kak Kaori Koyaku, oh kayak Jepang ya ini ya. Adik saya ketemu jodohnya di Toi bulan ini mau nikah. Semoga Allah ridhoi dengan rumah tangganya, amin ya, kita doakan ya. Adiknya Kak Kaori ini semoga dimudahkan untuk pernikahannya bulan ini ya, Syawal berarti ya, Masya Allah, Syawal halal ya. Semoga teman-teman yang doain juga Allah mudahkan segala jalannya ya, baik yang mau memutuskan nikah tahun ini ataupun yang masih mau mempersiapkan lagi, it's okay gitu. Yang penting semoga Allah permudah jalan terbaik yang bisa teman-teman lakuin di saat sekarang gitu. Dari Kak Hames, nanti live-nya disimpan ya Bang, soalnya telat lihat. Siap, disimpan insya Allah. Dari Kak QQQ Kak QQQ ya, baru install aplikasi Toy, bismillah, amin, semoga dimudahkan ya. Terus kita coba lagi, cari lagi. Yang di Toy kan nggak ada fotonya. Nah, dari Kak Astro Waluyo Jati, yang di Toy kan nggak ada fotonya. Apa ada yang ada fotonya? Karena kalau untuk lihat wajah harus proses yang lama terlebih dahulu. Kelamaan sudah tua. Nah, pertanyaannya bagus ini ya. Pertanyaannya bagus ini ya. 80% dipastikan lelaki. Ya, jadi bukan nggak ada fotonya, tapi fotonya itu di blur di awal. Kok kenapa sih di blur gitu? Padahal kan ya fisik juga penting ya gitu. Kenapa harus di blur? Nah, di blur itu di kondisi awal karena memang kita untuk menjaga daripada marwah gitu ya, daripada apa namanya kehormatan ya, izah dari teman-teman semua, terutamanya akhwat gitu. Jadi nanti foto teman-teman semua itu nggak sembarangan dilihat oleh orang asing, apalagi jadi bahan tontonan gitu. Lah kapan fotonya itu nampak? Fotonya itu akan nampak ketika saling setuju untuk bertaaruf. Dalam bahasa teknisnya itu nerima ataupun nerima berarti ya. Jadi ada yang ngirim CV ataupun dikirimi CV kemudian dia nerima. Yang artinya berarti ada dua belah pihak yang sepakat untuk bertaaruf, baru fotonya kelihatan. Jadi kita hanya menampilkan foto kita dengan orang yang memang kita izinkan untuk melihat, seperti itu ya. Jadi bukannya nggak ada fotonya, tapi ada, cuman ada timing buka fotonya begitu. Nah, alhamdulillah nih tamu kita sudah dengan narasumber kita, karena teman-teman pasti pengennya dengar ceritanya langsung ya kan, sukanya kan langsung itu mah teorinya gitu, gimana ini nyatanya gitu. Nah, kita hadirkan ini nyatanya ya. Insyaallah. Assalamualaikum Kak Dwi. Nah, kita tunggu ini dulu, masih putar-putar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana? Alhamdulillah. Mas Dwi, perjalanannya? Ya, tadi macet sekali tadi. Hujan ya di Semarang? Ya, hujan nggak di Semarang? Hujan sana hujan. Oh, Hujan dan macet. Iya ya. Iya. Semarang hujan.
Di sini juga hujan ya. Baik, alhamdulillah. Nah, kita sudah tersambung dengan Kak Iya. Dwi dan istri ya. Saya panggilnya bener ya? Iya, Mas benar, benar. Dwi ya. Ya, kalau istrinya panggilannya Nyonya Dwi kah? Ya, boleh-boleh. Baik, alhamdulillah ya teman-teman, ini ada rekan kita yang memang sudah alhamdulillah atas izin Allah menikah melalui wasilah ta'aruf oleh Indonesia, dan insya Allah kita akan coba kupas kisah mereka gitu ya. Harapannya adalah dari kisah tadi kita bisa mengambil ibroh ataupun pelajaran ya atas hikmah dari setiap nilai-nilai baik, ataupun bagaimana sih pola pertolongan Allah akhirnya membuat mereka ini yakin gitu. Nah, tanpa berlama-lama kita kasih waktu dulu untuk Mas Dwi, mungkin boleh sama istri perkenalan singkat dulu ya. Mungkin apa namanya, nama, kemudian kotanya, tinggalnya di mana, kemudian aktivitas kesibukannya, kesehariannya apa, seperti itu. Silahkan. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Pramulistio, asal dari kota Semarang. Aktivitas saya sebagai karyawan ya, pekerjaan saya karyawan swasta. Jadi itu aja. Ya, itu aja nggak apa-apa. Silakan kalau istrinya. Masih malu-malu. Perkenalkan, nama saya Nyonya Dwi. Bisa aja. Nama saya Lukina Syafidaya, asal dari Jepara, sekarang berdomisili di Semarang. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Sementara. Baik. Alhamdulillah ya. Panggilannya siapa berarti Kak? Istri ini. Kak istri. Sophie. Kak Sofi, baik ya. Kak Dwi dan Kak Sofi ya, satu Jepara, satu Semarang. Nah, ini menarik nih, beda kota juga ya. Kak Dwi nih, saya pengen tanya kedua orang ini gitu ya. Mulai dari memutuskan memilih ya, menggunakan TOI gitu ya. Bahwa kita lihat kan kondisi masyarakat umumnya kita itu kan terkait pernikahan ini bukan hal yang mudah ya, apalagi calonnya boro-boro pakai aplikasi online gitu. Orang yang di depan mata aja kita masih kadang curiga gitu. Kenapa sih kok berani dan mau akhirnya memutuskan menggunakan platform ta'aruf gitu, terus basisnya juga online gitu? Apa sih yang bikin Mas Dwi dan istri ini memilih jalan ikhtiar yang ekstrim ini? Gitu. Jujur aja ya Mas, kan sebenarnya saya pakai TO ini sebenarnya awalnya iseng-iseng juga sih, awalnya iseng-iseng juga awalnya ya coba gitu, online gitu, online gitu, coba dulu ternyata mah jadi keterusan ya. Iya. Masya Allah ya, luar biasa ya, sangat original jawabannya ya. Awalnya saya coba-coba lah, kok enak. Ternyata keterusan ya. Baik, alhamdulillah. Berarti ini khas banget ya laki-laki ya, coba-coba gitu ya. Nah, kita akan kulik lagi Kak. Kalau istri sendiri gimana tuh? Apa namanya, Mbak Sofi gitu ya. Apalagi gimana tuh ketemunya cowok yang coba-coba gitu kan? Takut gak tuh gitu? Kenapa kok bisa milih TOI? Bayangkan kalau ada banyak orang yang ternyata coba-coba juga nih, kayak istri kakak gitu, gimana? Ya, alasan kenapa kok milih TOI awalnya juga ini sih penasaran ya, dari berangkat dari penasaran gitu, ta'aruf online gitu ya, kan berarti kan secara online, secara online ini gimana sih gitu kan, padahal kan kalau online kan berarti nggak ketemu orangnya langsung gitu kan, cuma bisa ngeliat dari foto mungkin dulu kan persepsinya kan begitu. Ternyata setelah join buru-buru lihat fotonya. Cuma bermodalkan dari CV. Lebih Bahkan mau screenshot nggak bisa. Tapi ya udahlah, malah kan karena apa ya, teknologi dari TOI yang nggak bisa screenshot CV ini jadinya jadi lebih yakin gitu kan. Oh, ini berarti insya Allah trusted nih.
Masya Allah ya, ternyata yang kelihatannya terbatas itu justru malah bikin orang percaya. Jadi ya, fun fact ya teman-teman ya, taruh online di Indonesia itu memang namanya online gitu. Nah, online itu untuk proses pendaftaran dan database-nya. Tapi ketika taarufnya nanti itu offline ya, jadi ketemu langsung. Kemudian tadi benar nggak bisa di screenshot buat jaga data teman-teman semua. Itu fun fact-nya gitu. Oke, berarti yang satu itu coba-coba, yang satu penasaran gitu ya. Memang luar biasa kalian ya. Jadi kabar baiknya buat teman-teman yang coba-coba ini bisa jadi kabar baik juga ya. Tapi coba-cobanya penuh tanggung jawab nih kayak Kak Benar, Dwi benar, gitu. benar. Memang coba-coba, tapi ketika proses ya beliau tanggung jawab gitu, tetap dilanjut sebagaimana Benar. Iya, mestinya. benar, Kak. Benar ya Kak ya? Iya. Gocek loh Kang nanti. Oke ya. Nah, sekarang nih mulai masuk nih ya ke fase-fase alur ta'arufnya gitu. Nah, siapa sih yang mengawali buat ngirim CV duluan gitu? Saya, saya dulu. Oh, Ya. Iwan. Bagus, bagus. Bagus, Mas. Iya, iya. Begitulah harusnya laki-laki. Gimana tuh kisahnya kok bisa ngajuin duluan gitu? Di CV kan ada banyak data gitu. Apa Iya, sih yang benar. bikin tertarik? Silahkan. Ya sebenarnya sih kan itu kan saya kan juga nyebar apa ngajukan CV kan nggak cuma satu juga ya. Itu kan pilih ini, pilih ini, pilih ini. Dan taunya CV-nya dia yang nerima gitu. Ya, jadi itu mas gitu. Ya gitu Masya saya Allah, Mas sampai Dwi ini memang. So, ya lanjut, lanjut. akhirnya dia ya sampai tahap selanjutnya sampai tahap selanjutnya gitu. Dimudahkan gitu. Awalnya gitu. Masya Allah, yang awalnya memang sebar ya, luar Ya, biasa benar ya. ya. Kan, atau itu memang kalimatnya apa adanya ya, jujur sekali ya. Ya, Alhamdulillah ya. Buat teman-teman nih ya, apa namanya dengan dengar cerita Mas Dwi ini kita lebih apa namanya memandang sesuatu itu lebih simpel dan ya, ternyata memang kalau kita ngelihatnya mudah ya Insya Allah dimudahkan juga gitu kan. Nah, oke tadi berarti ngirim ke beberapa ya, jadi nggak cuma satu aja gitu, nggak lock satu aja ke beberapa, kemudian akhirnya diterima sama eh, Kak Sofi gitu ya. Memang di taruh online itu bisa ngirim 5 CV setiap bulannya teman-teman gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah ada yang terima, kita hanya bisa berproses dengan satu orang seperti itu. Nah, Kak Sofi gitu. Ini kan pihak yang menerima gitu ya. Apa sih yang membuat Kak Sofi itu tertarik buat menerima? Apalagi tadi udah nggak bisa di screenshot CV-nya, nggak bisa lihat fotonya gitu kan. Apa sih yang bisa bikin yakin buat berani nerima gitu? Karena ini ya, eh, saya kan punya keyakinan kalau jodoh itu kan Allah yang tahu gitu ya. Nah, karena jodoh itu rahasianya Allah, ya berarti kan bisa bisa aja yang jadi jodoh saya itu siapa aja gitu. Nah, kalau memang ada yang ngajuin, nah saya pengen ngasih kesempatan gitu sama orang itu. Kalau memang CV-nya tuh lolos lolos tahap pertama, lolos tahap pertama, berarti bolehlah lanjut dulu gitu kan. Sebelum lanjut kan ada tanya jawab dulu. Jadi kan masih bisa menggali lebih lanjut gitu. Ya Bismillah gitu. Oke, tadi. Masya Allah, baik. Berarti pembuka diri dan memberikan kesempatan ya. Iya. Tadi saya tertarik dengan tahap pertama. Di situ ada tadi dikatakan bahwa tahap pertama. Berarti Kak Sofi ini punya kriteria prioritas ataupun hal yang menjadi fundamental gitu ya, yang harus dipenuhi oleh calon gitu. Kak Sofi waktu itu apa sih yang jadi kriteria dasar sehingga itu jadi filter awal buat membuka diri gitu? Hmm, apa ya? Di CV-nya itu eh, ini sih, makanya nggak ada hal-hal yang bertentangan, yang langsung jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip saya gitu, atau apa yang udah saya kerjakan selama ini gitu, yang udah saya pelajarin kayak gitu. Makanya kalau misalkan nih, misalkan waktu ngeliat dari CV-nya, hanya ngeliat dari CV-nya aja, oh ini kayaknya ntar bisa nih jalan bareng gitu, bisa nih, ini nggak yang bertentangan banget itu dengan prinsip hidup, ya bolehlah dicoba gitu. Oke, baik ya. Berarti sudah apa namanya? Coba untuk bikin list
kebutuhan ya, yang prinsip. Kemudian kalau misalnya ada orang yang bisa ataupun lolos filter ini ya, saya nggak apa-apa kok untuk membuka diri gitu ya. Kemudian nih, nador itu kan jadi hal yang banyak itu akhwat itu takut ya kalau nador, karena ini ketemu langsung sama orang tua gitu kan. Nah, kemudian apa namanya, nanti kalau nggak jadi juga takut ya malu atau gimana, disangkanya udah serius, sudah jauh gitu kan. Nah, tadi Kak Sofi kan juga bilang ya, ada tanya jawab sebelum nador ya. Nah, teman-teman semua, nador itu adalah ketemu calon pasangan secara langsung ya, yang biasanya nanti si ikhwan ini, laki-laki ini, Mas Dwi ini ditemenin dari perantara Tarfal Indonesia, dan Kak Sofi perempuan ini ditemani sama walinya ya, bapak ataupun keluarganya gitu. Ya memang dibolehkan secara garis nasab gitu. Nah, Kak Sofi sendiri pas sebelum nador gitu kan. Nah, ini juga berlaku pertanyaannya juga buat Kak Dwi ya. Apa sih yang dipastikan terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan untuk ketemu langsung gitu? Apa ya gitu. Ini ya, mungkin bisa dari ya dimulai dari CV-nya itu sih. Ya dari CV-nya itu kan ada banyak kan yang diisi di CV TO itu. Nah, dari situ ntar bisa di ini, misalnya ada yang kurang jelas, ya ntar ditanyain lewat admin TOI itu gitu. Jadi sampai sejelas mungkin lah gitu. Sampai membuat kita tuh ya kurang lebihnya oke, bisa lah nador ini gitu. Mungkin nanti misalkan ada yang pengen lebih jelas lagi kan bisa ditanyakan ulang nanti lewat nador, waktu nador gitu. Oke, kalau dari Kak Dwi ada tambahan? Yaitu setelah tes tanya jawab itu kan setelah mantep gitu, lah itu belum memutuskan untuk nazar. Setelah tanya jawab via WA itu, via perantara WA itu ya, itu setelah mantap memutuskan untuk nazar. Oke ya. Nah, tadi kalau di sini masih ada Kak Kiki tadi ya, sempat tanya tentang bagaimana cara kita buat yakin. Nah, ini tadi jawabannya ya, salah satunya dengan memastikan informasi tentang calon. Nah, Kak Dwi sama Kak Sofi ini ternyata sudah saling memastikan sebelum akhirnya ketemu gitu. Nah, ini saat yang paling menarik nih, pas nador gitu. Gimana tuh ceritanya? Mungkin dari Kak Dwi dulu nih, pas nador gimana? Siapa yang mutusin terlebih dahulu buat penentuan tanggal, terus bagaimana antum melakukan proses itu gitu sampai ketemu gitu. Waktu untuk tanggal nazar maksudnya apa gimana? Ya, kan nador kan kita tentuin nih buat oke, kita akan nador tanggal ini. Siapa yang inisiatif duluan? Yang nentu sih saya sih sebenarnya. Saya sebenarnya. Wah, Allah, mantap. Mantap nih. Nah, laki harus gini ya. Terus kan konfirmasi ke pihak wanita. Dia bisa, terus akhirnya jadi. Nah, waktu itu nador gimana tuh Kak? Perjalanannya berarti ini di Jepara nadornya? Di Semarang. Di Semarang ya? Oh iya ya, layanannya di Semarang ya. Gimana tuh waktu pas nador? Antum ditemenin sama perantara TOI berarti? Iya, diminta sama Ustadz dari TOI. Waktu itu, ini nador pertama atau enggak? Iya. Atau sebelumnya pernah? Ini nador pertama ini, pertama kali. Waktu itu bagaimana perasaan antum ketika mau nador pertama kali itu? Dengan metode yang sebelumnya nggak pernah seperti itu gitu ya? Ya gimana ya? Ya deg-degan sedikit sih ada, cuman tetap harus jalan lah. Show must go on lah. Ini Mas Dwi ini easy going banget ya guys. Slow banget ya, slow tapi pasti nih, sangat cool ya. Oke, Mas Dwi tadi seperti itu ya. Kalau dari Kak Sofi sendiri gimana? Apa sih deg-degan nggak tuh ketemu sama cowok yang belum dikenal gitu kan? Terus baru kenal secara oral, terus ketemu langsung niatannya nikah gitu. Apa sih yang dibayangin pada saat itu? Yang dibayangin apa ya? Ya pokoknya ketemu dulu deh gitu. Mari kita lihat nih, maksudnya kita sesuaikan apa sesuai nggak waktu tanya jawab lewat WA dengan orangnya langsung gitu. Oke, berarti memang apa namanya? Ini memang jodoh itu ada mirip-miripnya ya gitu. Dua-duanya sama-sama gimana jalan lah gitu. Tapi sama-sama punya prinsip dan memang apa namanya?
Kalau orang Jawa itu bilangnya satset lah ya, bilangnya satset gitu. Nah, teman-teman juga kalau punya pertanyaan boleh ya tanya ya. Karena nanti mumpung forumnya juga memang ini talk show gitu, teman-teman juga boleh aktif terlibat buat tanya di kolom pertanyaan, silahkan tanya. Nah, buat teman-teman yang belum pengen tanya, boleh di-like pertanyaan yang teman-teman yang lain pertanyakan. Nanti insya Allah yang like-nya paling banyak kita coba bacakan seperti itu. Barangkali itu mewakili pertanyaan dari banyak orang, dari sekian 60 orang lebih gitu. Jadi kita ini masih dikerubungin nih sama 60 orang ya. Nah, kalau dari apa namanya tadi ya, jadi dua-duanya saling untuk ya ini jalan aja dulu gitu sampai ketemu gitu. Nah, pas Nazor nih, Mas Nazor itu apa sih yang pertama kali Mas Dwi ini cari gitu? Maksudnya kayak misalnya apakah saya harus ini nih tahu apa namanya? Memang tingginya itu di CV sekian, tapi nyatanya seberapa sih gitu misal gitu, ataupun ini fotonya di CV ini pakai filter nggak ya misal, ataupun ini rumahnya ini catnya warna apa karena saya agak sensitif dengan pemilihan warna misalnya itu. Apa yang pertama kali dicari? Gitu. Ya memang ya, sebagai seorang lelaki ya, pasti kan yang dilihat dari visinya dulu ya pertama ya. Ini nggak bohong ya. Sebagai seorang lelaki memang dilihat dari visinya dulu, sesuai nggak sesuai yang di CV. Nah, ya itu baru yang sesuai pertanyaan tadi yang di tanya jawab itu baru tanya jawab itu. Gitu. Pertama itu dulu pertama. Oke, berarti ya. Waktu itu langsung pas datang gitu, langsung ketemu nih sama Kak Sofi, langsung keluar Kak Sofi ya. Aku pertama itu nunggu dulu. Kan waktu itu ngajarnya di masjid. Di masjid. Oh, udah di masjid ya. Ya, di masjid ya. Itu aku datang duluan, nunggu duluan tahu. Agak lama Oh. sedikit. Sama perantaranya, aku sama perantaranya nunggu dulu tuh. Nah, di briefing dulu ya sama perantaranya ya. Di briefing dulu benar dulu. Atau masih ingat gak apa yang paling berkesan dari briefing itu yang betul-betul antum pegang itu selama prosesi Nador? Ya, apa ya? Intinya tuh kalau memang udah yakin ya lanjutin aja gitu. Kalau emang nggak yakin ya tentuin dari sekarang gitu Mas. Gitu. Oke, bagus banget ya itu ya prinsipnya ya. Memang kita ibaratnya kalau ada pintu ya, kalau kita yakin mau masuk pintu itu masuk. Tapi kalau nggak pengen masuk jangan di pintu, ngalangin. Nanti ada orang mau masuk yang lain nggak bisa gitu ya. Nah itu tapi kita nggak bicara pintu, wes ya. Oke, lah kalau dari Kak Sofi nih, Kak Sofi sendiri pas Nador gitu, apa sih yang paling pertama yang jadi prioritas pengen dilihat dulu gitu? Apa namanya, suaranya kah, gerak-geriknya kah, fisiknya kah sama atau bagaimana? Kalau lebih dari satu juga boleh. Pertama kali ya ini sih memastikan lagi ya antara foto dengan orangnya itu gimana, apakah itu sesuai apa enggak, jangan-jangan ada yang berbeda gitu. Soalnya kan kita nggak tahu ya foto yang dipakai tuh foto yang bener-bener yang terakhir kali dia foto gitu, maksudnya yang apa yang paling akhir gitu ya, atau itu jangan-jangan foto berapa tahun yang lalu gitu. Ya up to date ya fotonya ya. Ya up to date gitu. Terus habis itu nanya apa ya waktu itu ya? Apalagi? Ini sih waktu itu kan pertama diminta buat perkenalan dulu. Oh iya. Perkenalan dulu secara singkat gitu kan. Terus baru mulai ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan CV-nya kemarin, apa ada yang mau ditanya lagi nggak gitu ya. Itu saling melontarkan, saling menjelaskan gitu lah ya tentang apa sih, tentang keadaan diri sendiri gitu ya. Waktu itu. Oke ya. Jadi buat teman-teman ya, ini jadi insight juga buat pastikan foto teman-teman ini yang pantas ya, yang bagus, kemudian juga up to date gitu. Jadi nanti nggak ngegap banget kenyataan sama CV-nya gitu. Jangan begitu ya. Sayangkan nanti gitu. Nanti kita malah justru dapat kesan pertama yang kurang baik gitu. Terus nih dari prosesi Nador tadi itu.
apa sih yang masih paling jadi berkesan selama nador tadi gitu dari calon yang akhirnya bikin yakin buat lanjut ke tahap berikutnya gitu. Tadi Kak Dwi dulu mungkin, silakan. Yang paling berkesan ya. Hmm, ya setelah tanya jawab tuh, dia tuh jawabannya tuh sesuai dengan yang saya inginkan gitu loh. Jadi ya istilah udah tengah mantap gitu. Saya gitu udah agak Oh, mantap Masya Allah. ya, ya gitu. Setelah tanya jawab secara langsung Eh, Masya Allah. ya. Pertanyaan apa, kemudian jawabannya seperti apa yang paling bikin antum ini kayak, wah ini nih gitu. Masih ingat nggak? Apa ya? Lupa ya. Apa tuh? Lupa gue. Hmm, oh yang itu. Jika kan dia kan di Jepara ya, rumahnya di Jepara. Nah, setelah menikah tuh dia mau nggak ikut sama saya gitu di Semarang gitu. Itu aja. Ya, kalau dia mau berarti kan dia apa namanya mematuhi suami gitu loh ya gitu. Oh, baik-baik. Ya, Berarti aspek ketaatan ya ya sama ini ketaatan ya. bakal nurut gak, bisa Ya, nggak menurut. diarahin gitu ya. Hmm, Masya Allah, baik, hmm, alhamdulillah ya. Itu jadi penting juga ya, ya. diskusi terkait dengan domisili setelah menikah gitu, karena itu jadi banyak alasan untuk nggak lanjut juga, karena itu jadi penting ya. Beberapa orang memang terikat dengan kondisi daerah tertentu, mungkin ikatan dinas atau apa gitu, dan itu harus di make sure gitu sama calon. Nah kalau dari Kak Sofi, apa Kak Sofi yang waktu itu menurut Kak Sofi ini jadi poin paling penting dari pertemuan Najor itu yang akhirnya bisa disimpulkan untuk insya Allah lanjut seperti itu? Ini siap ada dua sebenarnya. Yang pertama itu jawaban waktu saya nanya kenapa sih kok milih COI gitu. Soalnya kan ya kayak tadi yang udah tadi dijelasin kan, ini kan secara online dan sekarang kan banyak banyak apa ya Platform. banyak platform-platform yang serupa yang tapi kan kayaknya kurang kurang apa ya kurang amanah atau kurang kurang baik lah gitu kan. Nah terus kenapa kok milih ini gitu kan. Nah tuh waktu itu dia jawabnya apa ya Apa ya? karena ingin mencari jodoh sesuai dengan syariat, Eh, bener nggak? ya, satu ya benar. Wah, Itu jawabnya itu ya. agak konsisten nih, katanya coba-coba tadi. Ya, Salah satunya kak, salah satu, salah satunya itu. dilanjut, dilanjut Kak Sawi. Terus satu lagi tuh waktu ini sih waktu dia cerita waktu kan pernah mau ini ya mau invest mau beli rumah ya mau Iya. beli rumah terus akhirnya dibatalin karena apa namanya nggak yakin ya maksudnya dengan cara sekarang tuh kan kebanyakan berhubungan dengan ribawi Hmm. gitu ya. Nah akhirnya terus dilepas karena ribawi gitu sebenarnya biar nggak berurusan dengan ribawi kayak gitu gitu. Gitu sih. Masya Allah. Berarti memang tadi ngelihatnya adalah bagaimana prinsip ya, prinsip Kak Dwi ini kaitannya dengan tadi ya, memegang teguh dari syariat yang ada ya, yang tadi dilihat dari kenapa dia kok milih menggunakan platform ta'aruf, kemudian eh, study case yang dia di kondisi harus memilih buat beli rumah dengan cara yang menurut Islam itu kurang baik ataupun salah gitu kan. Nah, tapi dia memilih untuk enggak lanjut karena secara Islam itu salah gitu ya. Ya itu ya bisa meyakinkan uh, Kak Sofi untuk lanjut gitu ya. Nah, di pertemuan pertama apakah sudah langsung yakin pada saat itu? Setengah yakin. Setengah mantap. Belum Setengah 100% mantap. pasti. Belum Setengah 100% pasti ya. eh, Udah inilah udah ngantongin setengah kecenderungan. lebih lah. Ah, Kak Dwi juga sama, setengah Ya sama. lebih. Sudah ada Nah, kecenderungan lah, wah, walaupun belum Masya 100%. Allah. Ya. Oke, berarti setelah setelah Nazor pertama itu udah mulai ada kecenderungan positif, Ya. tapi memang belum sampai memutuskan buat oke nih, ini orang yang akan saya nikahi gitu. Waktu itu usahanya apa sih buat sampai dapat momen akhirnya memutuskan buat ke tahap yang lebih serius gitu? Hmm, ya orang tua sih nyaranin suruh, suruh
sholat istikharah gitu, sholat istikharah, berdoa, minta diyakinkan gitu sama Allah, diberi kemantapan hati gitu. Ya gitu sih saran-saran dari orang tua. Gitu. Oke, kalau dari Kak Dwi sendiri, Kak Dwi lagi, Kak Sofi sendiri, gimana Ya, tuh? sama sih kalau lebih. Dari waktu itu kan saya yang nemenin kan ibu. Ibu juga langsung bilang ya terakhir tuh waktu sebelum sebelum selesai pertemuan waktu nador itu, habis ini sholat istikharah jangan lupa gitu. Iya iya bener emang sih kan harus terus sholat istikharah ya, terus minta dimantepin hatinya ya. Saya kan nggak tahu di tengah jalan ada apa gitu kan. Ya itu Masya sih berbekal Allah, istikharah dan berdoa. ini pasangan apa namanya pasangannya kompak ternyata mertua sama besannya juga kompak ternyata. Baik tadi berarti secara 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 data ataupun informasi yang ingin digali itu sebenarnya udah cukup gitu ya. Namun secara perasaan tadi ragu ya. Akhirnya coba untuk mengalihkan ke penyerahan ya, saya penuhnya sama Allah melalui istikharah tadi gitu ya berarti ya. Ya, benar. Nah, tadi Ya, teman-teman itu ada yang tanya. Teman itu ada yang tanya gitu. Emang eh, petunjuknya apa sih gitu? Misalnya nih, kalau saya tanya nih, dari istikharah itu apa petunjuknya yang bisa akhirnya sampai di poin oke lah lanjut ke lamaran gitu. kalau saya sih sebenarnya nggak ada petunjuknya sih. Cuman kok merasa dimudahkan jalannya gitu. Jalannya dimudahkan, diberi kelancaran gitu. Berarti nang sudah jodoh saya gitu. Mungkin gitu. Gitu. Kalau kelancarannya itu seperti apa Mas Dwi? Maksudnya apakah pas cari dana buat nikah dimudahkan ataupun pengen tahu tentang Kak Sofi apa dapat informasinya gitu. Ya itu Apa tuh misalnya pada saat itu? misalnya kalau ada acara apa gitu, acara ke dia gitu lancar, gak ada halangan gitu misalnya. Mau apa silaturahmi ke rumahnya dia gitu, waktu pertama kali ke rumahnya dia tuh diberi kelancaran gitu, gak ada halangan sesuatu apa gitu. Caranya gitu. Berarti kayak semuanya itu Memudahkan. mulus-mulus aja gitu ya. Ya, gak ada halangan yang berarti gitu. Nah, dari di situ yakin ya, insya Allah ini deh kayaknya gitu ya. Nah, Kalau Kak Sofi nih, gimana nih pengalamannya untuk tadi di sampai titik yakin apa tanda-tanda yang diyakini? Sebenarnya kurang lebihnya sama sih. Artinya saya juga menanti gitu ya kan. eh, mimpi kasih mimpi. kan Mas tuh sama keluarga tuh kan beberapa kali main ke rumah gitu kan. Mas dan orang tua gitu maksudnya. Nah itu maksudnya kan di waktu silaturahmi gitu ya lancar-lancar terus gitu. Maksudnya nggak ada yang entah mungkin dari obrolannya ntar ada yang salah satu nggak setuju atau gimana gitu terus jadi hal yang terus dipertanyakan soalnya atau jadi hal yang menghambat gitu tuh nggak ada. Alhamdulillah selalu lancar terus gitu baik waktu keluarga Mas main ke rumah atau saya yang main ke rumah dia gitu. Nah dan dari itu akhirnya terus eh, ya kayaknya kalau lancar-lancar terus sih insya Allah ya ini. Oke, baik ya tadi tandanya kelancaran ya, Masya Allah. Tadi saya kok lupa tanya ya, ini berapa lama sih fase taruh sampai kan menikah gitu? Pertama ketemu tuh September. Oh iya, September. September, Pertama kali nazar tuh September kayaknya. Bulan September. Nah, Terus menikahnya terus tanggal Desember itu lamaran dulu, Desember. Khitbah. Desember 3 bulan ya. lamarannya. Terus nikahnya tuh Maret, 12 Maret kemarin. 12 Maret. Oh, 12 Maret. Iya. Oh, baru beberapa bulan ya. Iya. Berarti sebelum puasa ya? Ya, Puasa sebelum belum Pak. ya? Sebelum belum, benar sebelum Pak. Sebelum Bener puasa ya, kan. sebelum puasa ya. Ya. Ya puasa April kan kemarin pertengahan gitu ya. Iya. Masya Allah. Oh, pengantin baru guys. Maaf ya. Baik, alhamdulillah ya. Berarti ini salah satu contoh yang mulus teman-teman. Yang mulus itu dalam arti tadi ya ternyata Allah atas izin Allah, Allah berikan kelancaran untuk setiap prosesnya. Jadi memang cerita orang itu masing-masing ya. Buat teman-teman yang mungkin lebih lama, nggak usah berkecil hati. Ini beliau berarti
3 bulan lamaran, kemudian Januari, Februari, Maret 3 bulan lagi menikah, berarti setengah tahun ya. Setengah tahun. Nah, yang sebulan itu ada teman-teman, yang setahun ada gitu. Jadi memang masing-masing ya, ada yang lebih cepat, ada yang memang butuh waktu lebih lama. Nah, karena ada yang tanya soalnya kayak berapa sih waktu taruh itu? Jawabannya adalah sesuai dengan kebutuhan tapi disegerakan kalau misalnya udah siap gitu. Nah, tadi menarik ya, di situ ada orang tua yang nyaranin istikharah, kemudian Kak Sofi juga tadi ditemenin langsung sama ibu, kemudian ibunya Kak Sofi maupun ibunya Kak Dwi tadi juga sama-sama membersamai pas ta'aruf gitu. Itu dulu pas mau pakai TOI udah langsung ngomong ke orang tua atau gimana? Jelasinnya gimana tuh? Online loh, Pak. Online itu. Orang tua tanggapannya gimana? Kalau saya sih nggak jelasin apapun ke orang tua pakai ini. Jujur nggak jelasin. Saya sendiri ya. Pokoknya ini ada calon gitu ya. Ada calon gitu ya. Ini jalan ninja laki-laki ya biasanya gitu ya. Pokoknya ibu terima bersih, terima beres, ibu nggak usah capek-capek gitu ya. Kalau Teh Sofi ini gimana ya, Teh Sofi? Kalau saya sih Strateginya. awal juga nggak tahu orang tua, terus sampai pernah salah satu cerita, Bu, ikut ini nih TOI, dia gini, ya jelasin dulu TOI itu apa, apa TOI itu bagaimana gitu kan, terus sampai kan pernah beberapa kali ya mau tanya jawab gitu kan, nah itu terus ya apa ya, setiap kali ada yang ngajuin terus waktu menerima langsung ngasih tahu ibu juga gitu, ngasih tahu orang tua, ini ada yang ngajuin gini kayak gitu, jadi kan biar apa ya, orang tua tuh juga lebih yakin dan nggak khawatir gitu. Kata orang tua tuh biasanya kan takut ke anaknya nanti terjerumus gitu kan. Jadi kalau setelah itu ya karena ini gini, ya udah akhirnya terus maksudnya waktu proses taruh dengan Mas ini tuh ya lancar-lancar aja gitu kan, nggak ada ini jadi orang tua nanti kalau ini gimana gitu. Baik, alhamdulillah ya. Ini banyak yang real ternyata, banyak yang langsung berasa ya. Ini banyak ditakuti oleh perempuan ya. Nah, dari data yang kami peroleh ya teman-teman ya, ternyata banyak juga proses akhwat yang gagal karena memang telat ngasih tahu orang tuanya gitu. Jadi bumerang juga ketika memang orang tuanya itu tipikalnya itu adalah yang suka ikut gitu, suka langsung membersamai gitu. Memang ada orang tua yang cuek itu dalam arti bukan cuek gak peduli ya, tapi lebih ke ya udah mana hasilnya gitu. Ada yang seperti itu. Kalau yang seperti itu aman gitu. Tinggal dikasih update-nya aja. Update-nya ini masih kenalan Bu, besok ketemu gitu misal. Nah, jadi teman-teman ya, saran dari kami di Tarot Online Indonesia tetap dikasih tahu hanya cara ngasih taunya. Nah, kalau misalnya belibet mau jelasin ini taruh, ini online gitu, susah gitu. Ya, siasahnya ngomongnya misalnya ini kenalan kok gitu, kenalan dulu, bukan siapa-siapa, ini kenalan, kalau cocok ya nggak tahu bisa lanjut Bu, misalnya gitu. Oh ini sama temen mau main gitu, misal gitu ya, itu tekniknya aja caranya, tapi memang disarankan tetap atas pengetahuan orang tua gitu ya, gitu, karena nanti kalau udah jauh, orang tuanya baru tahu, kesinggung gitu kan, saya tidak dilibatkan, repot, gitu ya, gitu mereka. Nah kemudian nih, nah, ketika apa namanya lamaran ya, setelah lamaran ada nggak ujian menjelang nikah gitu? Menarik nih pertanyaannya. Tahu-tahu ragu atau tahu-tahu gimana gitu? Ada nggak? Ada nggak? Apa ya? Gitu. Setelah lamaran. Ya, Gak ada ya? ya ada sih ya. Lancar ya? Kecil-kecil lah, masalah kecil biasa. Tapi nggak terlalu yang terlalu besar gitu, nggak, biasa. Ya persiapan pernikahan biasa. Lebih ke sinkronisasi aja ya? Nggak ada masalah yang serius. Oke. Kalau saya lihat juga antum kalian berdua punya banyak kesamaan ya, jadi mungkin memang lebih gampang buat sinkronnya gitu.
Nah, kita ini kasih kesempatan buat teman-teman tanya langsung ya. Kita coba sekarang pertanyaan nggak dari saya, teman-teman boleh tanya ya keraguan dari teman-teman sekalian gitu biar nanti lebih objektif nih. Yang jawab juga sama-sama pengguna ya. Walaupun saya juga gunain Toy ya, saya juga nikah dari Toy ya. Jadi sebenarnya sama-sama objektif mau jawaban saya apa dari Kak Dwi karena kita sama-sama pengguna Toy juga menikah dari Toy gitu. Nah, ini saya izin ya coba bacakan beberapa pertanyaan yang apa namanya muncul ya, yang yang relate juga ya dengan bahasan kita kita utamakan terlebih dahulu. Nah, ini pertanyaan yang mungkin sederhana tapi kadang impactful. Kak Dwi, waktu nazar perlu bawa buah tangan atau sejenisnya enggak? Kak Dwi ini bawa enggak itu? Pada Waktu saat nazar itu. nggak, kan waktu di masjid ya, jadi nggak bawa apa-apa sih. Kan di masjid ya. Nggak bawa apa-apa sih. Iya Kecuali sih kalau ya kalau ya. Kecuali kalau nazarnya di rumahnya Ahwat lah itu baru bawa boleh. Kecuali gitu. tapi pertemuan berikutnya berarti bawa ya, bawa Ya sesuatu kalau ya. dia, sebenarnya kalau yang fotonya di rumahnya dia bawa sih. Bawa. Masalah. Berarti kalau antum sendiri nyaranin bawa ya. Ya sih bawa. Ya buat biar apa ya? Nah, Biar senang gitulah. ya apalagi kita teman-teman yang di Jawa itu memang di Jawa itu udah jadi suatu hal yang Nah, lumrah ya, ya, kebiasaan, udah jadi nilai yang biasa kita bawa gitu. Apalagi kalau pertemuan main ini kan ibaratnya kan lebih formal ya daripada ketemuan biasa. Ah, itu memang biasanya kita bawa sesuatu gitu sih memang sih. Nah, udah kejawab ya tadi ya. Nah ini lagi nih. Apa nih? Tadi ini udah ketemu ya, udah kejawab ya tadi yang yakin pakai toy ya, kenapa ya? Oh, belum deh. Biar lebih mantap deh, tanyain lagi. Apa sih yang membuat Mas dan Mbak yakin untuk pakai toy sebagai jalan menemukan jodoh gitu? Selain tadi tentang syariatnya gitu. Coba, kamu. Kemudahan apa sih? Hmm. Saya coba bantu ya buat coba memahami pertanyaan saya. Kayak kemudahan apa sih yang menurut Mas Dwi ataupun Kak Sofi ini dapatkan setelah menggunakan toy gitu selain tadi untuk syariatnya ya? Ini ya Pak, udah ada CV-nya langsung kan, jadi kan udah ada beberapa informasi nih terkait dengan si calon. Yang pertama kan itu, terus kedua yang membuat yakin lagi dengan TOI tadi ya, karena CV aja nggak bisa di screenshot gitu kan. Jadi kalau foto digurumin tuh ya wajar lah kan, biar surprise gitu. Berarti kan kalau kalau kita tuh foto nggak bisa ngeliat foto kan, kita fokusnya kan ke CV sama isinya CV kan. Jadi kalau fokus ke isinya CV kan kita berarti fokusnya itu bukan mencari jodoh tuh bukan dari mukanya gitu, tapi dari kualitas dirinya itu gitu, dari CV-nya tadi itu gitu kan. Nah, jadi lebih lebih yakinnya tuh karena tadi sih yang nggak bisa di screenshot itu dari foto yang diburemin. Terus apalagi ya? Habis itu dengan ini nih uh, alur selanjutnya yang Nadir kan ada ditemani oleh Ustadz dari Yang itu lah, TOI, dan yang kalau yang Ahwat kan ditemani oleh wali. wali gitu kan. Berarti kan itu juga artinya kan menjaga syariat juga gitu kan. Itu sih, jadi kan kalau setiap alurnya itu dan dari awal tuh sudah sesuai syariat, insya Allah ini yang benar nih. Insya Allah kan gitu. Alhamdulillah. Baik, berarti memang enggak langsung karena dilabelin syariat sesuai syariat ya udahlah ini pasti aman, tapi juga make sure ya bahwa memang keadaannya bener nggak nih, menjaga betul nggak, bener-bener nggak atau cuma jualan aja gitu ya. Nah tadi ternyata setelah dirasakan alhamdulillah sesuai seperti itu. Kalau dari Kak Dwi ini apa nih Kak yang membantu gitu? Biasanya kan laki-laki karena ditemenin juga tuh kalau mitra itu. Sejauh apa sih mitra itu membantu antum gitu? Kalau dari sudut pandang antum Mas Dwi? Ya mitra TOI itu ya sangat ya memberi saran-saran dan apa ya, masukan bekal gitu ya buat ke jenjang berikutnya gitu. Jadi kita tuh sedikit punya pegangan gitu sih, gitu. Bisa belajar dari mitra TOI gitu. Mm-mm.
Oke, banyak orang yang ketika nador itu ketemu langsung gitu kan, pasti kan menjadi hal yang berat ya, apalagi forumnya juga kita udah tahu serius mau nikah, ketemunya langsung sama Betul. orang tuanya gitu. Menurut antum pada saat itu ketemu langsung dengan adanya mitra itu, apakah sangat membantu sekali untuk memulai obrolan awal seperti itu yang antum rasakan itu? Hmm. Sangat menurut sekali menurut saya. Sangat menurut sekali, ya. Jadi bisa membuka obrolan dulu gitu loh. Sebagai perantara, sebagai mediator gitu. Jadi lebih cair obrolannya gitu, nggak kaku gitu. Ya, benar. Ya, karena tentunya jadi ngeri ya. Nah, Ya. oke. Nah, itu tadi proses taruhnya ya, Masya Allah ya. Jadi dua orang ini kalau saya coba rangkum ya, memang keduanya punya orientasi yang cukup objektif ya terhadap kebutuhan dan calon apa yang diinginkan gitu. Jadi memang sudah cukup mengenal dengan dirinya sendiri sepertinya gitu, sehingga bisa menyimpulkan calon seperti apa dan berjalan dengan baik ya. Tadi yang bagus itu yang bisa kita dapat itu adalah eh, keyakinannya ya bahwa ini insya Allah baik ya, kita lanjut ya, itu bagus banget teman-teman buat ngelunturin rasa ragu ya. Memang rasa ragu itu ya hanya bisa dilunturkan dengan ilmu ataupun kita ya coba langsung gitu. Coba langsung itu dalam arti ngelihat fenomenanya gitu ya, sehingga kita pelajari gitu. Nah, kemudian nih, bagaimana sih perasaan kalian setelah akhirnya nikah gitu? Melalui metode ta'aruf, kemudian juga menggunakan metode ta'arufnya juga yang nggak biasa yaitu online gitu. Perasaannya gimana gitu pada saat menikah gitu? Mungkin ada tanggapan kerabat, saudara gitu. Ya, jujur masih nggak nyangka sih bisa menikah melalui melalui aplikasi gitu loh. Online masih nggak nyangka sih. Masih gitu. Kalau dari Kak Dwi gimana? Kak Dwi lagi, Kak Sofi. Ya ini sih apa namanya, alhamdulillah gitu ya akhirnya bisa menikah lewat taruh gitu, meskipun ya ini taruh online tapi kan nggak masalah, nyatanya kan juga prosesnya kan bukan bukan yang online online doang gitu kan, tapi kan online kan cuma di Offline. awal Ya. aja, setelahnya kan offline terus gitu, jadi kan kita bisa lebih memastikan ulang apa-apanya gitu kan. Dan alhamdulillah gitu, makanya di awal tuh memang sudah punya keinginan gitu ke awal gitu kan, ya pengen pengen nikah lewat taruh nih gitu. Ya alhamdulillah kesampaian. Baik, alhamdulillah ya. Memang kalau idealnya kan memang paling bagus itu memang sama orang yang kita kenal ya. Mungkin ada teman-teman sering dengar ceritanya yang jodohin kiainya, guru ngajinya misal, ataupun orang tua sama orang tua itu karena dekat dan kita udah tahu betul ya. Namun ada beberapa teman kita yang memang kondisinya nggak ideal sehingga butuh support khusus. Nah, saya mau tanya nih, kenapa saat itu offline kok nggak bisa gitu? Kemudian kok akhirnya terpikir untuk pakai online gitu. Apa yang menurut kalian itu jadi poin yang akhirnya memutuskan buat nyoba online gitu? Adakah kesulitan untuk offline pada saat itu? Kalau saya sih ini ya, kalau dari offline tuh udah apa ya, kalau tadi kata Mas Dwi kan udah nyebar. Udah mencoba berbagai macam cara gitu maksudnya. Makanya minta tolong cariin lewat teman dari orang tua, dari saudara, dari mana gitu kan. Dan terus ya karena kebetulan pas itu TOI juga ada, ya udah sekalian gitu. Kan siapa tahu kan, gak ada yang tahu gitu ya. Oke, kalau Kak Dwi ada tambahan? Apalagi Kalau saya lelaki sih, ya, biasanya kan ya, lelaki lebih mudah ya. Gimana tuh Kak enggak Dwi? juga sih. Kalau saya sebenarnya teori kan salah satu ikhtiar saya dalam mencari calon jodoh ya. Kayak gitu. Kayak suatu ikhtiar saya kan offline juga bisa sih. Cuman pernah offline tuh ada kurang mantap gitu. Pernah offline kurang mantap gitu. Akhirnya ya salah satunya online ini. Dan akhirnya bisa sampai ke jenjang berikutnya gitu. Oke, baik. Berarti sama-sama ya. Iya. Sama-sama mempunyai keterbatasan. Kalau ada tadi Kak Sofi itu sudah jadi nggak semulus itu ya. Bisa jadi kenapa mereka mulus karena sebelumnya udah lebih dulu dicobanya pas belum ketemu sama ini nih, sama calonnya, sama pasangan yang sekarang ya. Tadi Kak Sofi sampai
minta dicarikan sama orang tuanya sampai ke terdekat. Itu perempuan udah effort banget loh begitu ya. Maksudnya udah ngalahin rasa egonya ya. Biasanya kan perempuan kan jaim ya. Nah, ini apa namanya, sama harus aktif gitu. Nah, tadi Kak Dwi juga ternyata juga udah nyoba offline ya, tapi ternyata belum. Nah, kalau udah pakai taruh online berarti bisa ketemu gitu ya. Memang teman-teman semua, memang metode ini juga tergantung juga ya, ada yang cocok atau ada yang enggak ya gitu. Maka enggak salah juga ketika teman-teman coba untuk nyoba, baik yang udah offline nggak ketemu-ketemu bisa nyoba yang taruh online, baik yang taruh online nggak nemu-nemu juga kita mendorong ya, bisa coba di platform lain juga, tapi pastikan tetap taruh caranya seperti itu, tetap yang jaga interaksi antara lawan jenis gitu. Baik, kita coba lagi nih, kayaknya ada pertanyaannya nambah nih. Nah, nih bagus juga nih pertanyaannya sering ditanya ini. Setelah nazar berapa kali ketemu lagi sampai hitbah? Woi, berarti berapa kali tuh ketemu pas nazar nih? Berapa kali? 4 kali ya. 4 kali. Nggak ngitungin. 4 kali sekali. Pertama kali kan saya ke rumahnya dia. Terus yang kedua dia ke rumah saya. Setelah itu saya ke rumah dia untuk memberikan lamaran itu. Terus lagi 2 kali ke rumah dia. 4 kali sih. 4 kali setelah nazar ya. Oh, Masya Allah. Berarti pertama kunjungan ke rumah akhwat, ke Ya, rumah perempuan, ya. sama keluarga ya? Ya sama keluarga. Sama keluarga ke rumah akhwat. Terus gantian, akhwat Gantian. berkunjung ke rumah Mas Dwi bersama keluarga. Ya. Habis itu Mas Dwi sama keluarga ke rumah akhwat ngelamar. Iya, membicarakan belum melamar, masih membicarakan rencana lamaran itu. Oh, bicarakan lamaran. Oh, ini setting tanggalnya gitu ya. Benar. Kemudian itu berarti 3, ya keempatnya tadi lamaran berarti ya. Iya. Masya Allah. Nah, memang poin nazar ini sangat krusial ya. Saran dari dari kami di tim Tarot Indonesia, pastikan teman-teman semua itu punya goals sebelum ketemu gitu ya. Jadi jangan asal ketemu, karena kalau asal ketemu nanti jatuhnya bingung. Karena ketemu itu butuh banyak sekali source ya, mulai dari waktu, tenaga, biaya, dan itu juga akan berimpact ke bagaimana kita dilihat oleh calon kita gitu. Jadi pastiin sebagus mungkin, maksudnya adalah kalau memang sering juga nggak masalah, tapi tahu goalsnya gitu. Pastiin dulu teman-teman punya tujuan ketemu itu apa. Misal tujuan pertama tadi ya, kayak Mas Dwi ini datang ke rumah untuk membawa keluarganya mengenal keluarga akhwat gitu ya, langsung ketemu, lihat lingkungannya, kemudian kunjungan balik ya, itu jelas gitu tuh. Habis itu ketemuan ketiga mau nentuin tanggal hitbahnya gitu, jadi jelas gitu. Nah kalau nggak jelas biasanya nanti malah bingung sendiri itu, hihi akhirnya bingung. Nah itu jangan sampai ya, seperti itu, sayang. Oke, kita lanjut ya. Masih ada lagi nih yang menarik nih. Oke, ada teman-teman lagi yang pengen nanya ya, mumpung ini masih ada nih apa namanya narasumber kita malam hari ini. Nah, Kak, tadi sempat nggak nyangka buat online gitu ya. Nah, sempat nggak nyangka buat online. Kalau sampai saat ini pernah nggak sih apa akhirnya ada yang kepo gitu, terus tanya gitu, kok bisa gini-gini gitu. Kalaupun antum ditanya gitu, antum akan menyarankan seperti apa kira-kira dengan orang yang seperti itu? Kalau ada yang tanya gitu. Mas saya tanya gimana? Oke, kita itu kayak apa namanya? Kesan setelah menikah gitu. Kemudian kok dapat pas, ini benar menikah nih sama ini gitu. Iya. Lewat online gitu. Oh iya, emang banyak sih teman-teman saya yang kaget gitu, kaget. Tiba-tiba nyebar undangan gitu ya. Ya benar. Kan dapat calon dari mana, weh? Gitu. Gitu. Nah, saya rahasia gitu dulu. Nanti tanggal lagi gitu. Dari Allah gitu. Gitu.
ya gitu. Nih. Nah, ini Kak Sofi nih. Boleh nih kasih jawaban ya selaku sama-sama akhwat. Pertanyaan dari Kak Syaharani. Syahrani ya berarti. Syahrani apa Syaharani berarti ya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan penyebutan nama. Nah, gimana pendapat tentang akhwat yang mengajukan ta'aruf duluan, Kak? Kalau ada Kak Sofi gimana nih? Karena Kak Sofi tadi udah pernah nyoba juga ya buat minta calon, cari calon gitu sebelum akhirnya ketemu Mas Dwi ini. Gimana nih? Ya, kalau Ahwat mengajukan CV duluan, ya nggak masalah sebenarnya sih. Kan apa ya, kalau di TOI kan sistemnya kan mengajukan CV gitu ya. Nah, maksudnya kalau eh, mau dari Ahwat dulu yang mengajukan atau kita yang menerima CV dari Ikhwan, ya itu kan sama-sama ikhtiar sebenarnya gitu kan. Sama-sama usaha lah gitu. Kalau misalkan nih waktu itu kan saya kan sempet ya lama gitu, agak lama gitu kan, udah ikut lama tapi kok nggak ada yang ngaju-ngajuin gitu kan. Terus ya daripada nunggu lama terus dan bertanya-tanya terus, ya udah ngajuin duluan aja. Ya itu tuh setelah ngajuin oh ternyata ada juga yang nerima dan mau nyoba lanjut gitu kan waktu itu, meskipun setelahnya nggak berlanjut lagi gitu, tapi kan yang penting kan kita udah usaha gitu loh. Ini kalau udah usaha tuh kan ya insya Allah nanti apa ya, semakin dekat lah dengan jodohnya gitu kan. Kan tadi kalau pas waktu lanjut sama Mas Dwi ini kan ternyata setelah beberapa kali gitu ya, beberapa kali berproses dengan orang gitu kan, berarti kan kalau kalau keyakinan saya tuh kalau udah beberapa kali proses berarti ya insya Allah tar lagi nih gitu, nggak lama lagi nih gitu. Baik tadi ya, pantang menyerah ya. Nah, kalau Mas Dwi sendiri gimana persepsi tentang perempuan yang mungkin lebih aktif ngajuin dulu antum selaku laki-laki ya. Walaupun dalam kondisi ini antum ngajuin dulu ya. Tapi kalau misalnya nih study case-nya seperti itu, pandangan antum gimana sih? Ya menurut saya nggak apa-apa sih. Justru itu menunjukkan kalau dia perempuan yang berani gitu. Saya berani mengambil keputusan gitu. Nggak apa-apa. Menurut saya nggak apa. Oke, baik ya. Jadi Hmm. teman-teman semua pertanyaan ini tuh banyak sekali ditanyakan ya. Gimana kalau akhwat ngajuin duluan ya? Dan jawabannya banyak. Saya juga udah sempat wawancara mungkin 10 orang lebih gitu. Dan sering juga tanya ya di live ataupun di ketemu langsung gitu. Nah ternyata itu laki-laki itu sebenarnya nggak pernah keberatan kalau misalnya awat yang ngajuin duluan, nggak mandang itu rendah, nggak ada gitu. Tinggal caranya gitu. Tinggal caranya gimana, jangan mungkin ada ya kalau nodong gitu, nikahin aku dong gitu. Nah, mungkin itu bahaya kalau gitu, sangat beresiko gitu. Nah, ini mungkin pakai pihak ketiga, caranya halus gitu. Nah, kalau ditaruh online Indonesia ini foto kan blur, kemudian teman-teman juga namanya juga diganti jadi kode gitu. Jadi untuk tahap awal ketika saling mengirim CV itu aman data data identitas dari teman-teman semua. Jadi kalaupun ditolak itu ya kenapa gitu, karena nggak saling tahu juga gitu. Jadi nggak saling tahu juga, jadi nggak masalah gitu. Dan nolaknya pun di aplikasi, ibaratnya datanya itu nggak bocor ya. Kalau teman-teman mungkin ta'aruf sama temennya mungkin ya, kalau gagal kan bisa jadi isu ya. Wah ini nih trending topik nih di circle gue gitu. Nah, kalau kalau di sini nggak bisa gitu, karena ketika nolak juga di handphone sendiri, kemudian juga ngetik di situ dijelaskan kenapa nolak dengan alasannya yang baik gitu kan. Nah itu nggak masalah karena nggak ada yang tahu juga gitu. Jadi seperti itu ya. Alhamdulillah teknologi mempermudah kehidupan kita saat ini. Jadi seperti itu, mungkin itu jadi pertanyaan penutup pertemuan kita di malam hari ini. Namun sebelumnya kita nih Mas Dwi dan Kak Sofi pengen dong dapat apa namanya saran ataupun masukan ataupun hikmah apa yang ingin antum berikan buat teman-teman nih yang memang masih berjuang juga ya, yang sebelumnya juga sama Mas Dwi dan Kak Sofi alami seperti itu. Apa yang pengen disampaikan dari Kak Dwi dulu, silahkan. Ya untuk teman-teman ya yang sedang berjuang, tetap serahkan semuanya pada Allah untuk memilih dan memilah jodoh. Sehingga apa yang dipilihkan Allah itu yang terbaik buat kita.
Walaupun itu tidak perfect menurut kita ya, tapi tetap dari Allah tetap yang terbaik buat kita. Dan tetap berdoa selalu gitu. Apapun jalurnya lewat mana. Yang penting serahkan pada Allah. Baik, alhamdulillah. Dari Mbak Sofi, silakan. Buat teman-teman yang sedang dan masih berjuang untuk mendapatkan jodohnya, jangan berputus asa dari rahmat Allah gitu ya, meskipun mungkin udah pernah mengalami beberapa kali proses dan belum berhasil, tapi yakin aja gitu, yakin ke Allah gitu, harus yakin dan terus yakin ke Allah kalau Allah tuh pasti akan ngasih pas pada waktunya. Jadi kalau pas sekarang gagal berarti mungkin belum waktunya gitu. Tapi nanti pasti bakal dikasih gitu. Itu sih. Jadi harus selalu yakin dan berdoa terus ke Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya. Saya jadi inget ya nasihat dari Ustadz Yopi juga dulu itu pernah nyampein ya. Gak apa-apa kita itu di jalan itu punya banyak kesulitan, punya banyak kepayahan ataupun rasa sakit gitu dalam berjuang. Tapi nanti kalau kita udah sampai di tempat tujuan, insya Allah itu semua lupa gitu. Itu bayangannya itu kayak kisah orang-orang mukmin yang akhirnya masuk surga kemudian ditanya gitu, kemarin di dunia itu gimana perasaannya gitu. Nggak tahu, saya mah lupa tentang dunia. Pokoknya di sini enak gitu, di surga itu enak gitu. Udah nggak inget tuh dunia itu kayak apa gitu. Nah itu yang akhirnya dialami teman-teman kita yang akhirnya nikah gitu. Mungkin perjuangannya juga nggak mudah, nggak gampang. Tapi 80% kalau ditanya mungkin 90% gitu. Gimana kemarin taruh? Ya alhamdulillah dipermudah, diperlancar gitu. Padahal halangan-halangan itu yang gede-gede itu tadi lupa gitu memang kalau udah nikah itu alhamdulillah ya. Jadi apa namanya kenikmatannya itu akhirnya buat kita itu mengobati perjuangan kita yang selama ini memang jatuh bangun, kemudian harus banyak sabar gitu lah teman-teman semua. Tapi paling enggak ya teman-teman semua, sebagai mukmin kita memang tidak berorientasi pada hasil saja gitu. Apalagi hasil ini kan memang di luar kontrol kita gitu. Maka yang perlu kita pastikan adalah bahwa ranah ikhtiar kita ini adalah cara yang memang dibenarkan secara syariat, bahwa apa yang Allah perintahkan. Nah dari situ nantinya berhasil atau gagal, insya Allah ikhtiar kita paling tidak sudah menutup dosa dan menambah amal kebaikan kita. Nah, kita berkhusnuzon kepada Allah dengan ketaatan tadi, Allah akan jadikan ketaatan tadi sebagai wasilah datangnya pasangan yang baik untuk kita semua gitu. Jadi buat teman-teman semua ya, dari Kak Dwi dan Kak Sofi ini kita belajar ya tentang esensi dari tawakal dan juga esensi dari berserah diri dan yakin husnuzon kepada rencana baik Allah seperti itu ya. Kita juga berharap ya mungkin teman-teman pasangan menikah yang lain juga yang nonton di sini, kita memang kasih ruang khusus buat teman-teman yang sudah menikah untuk bisa sharing terkait dengan hikmah perjalanannya. Biar apa? Biar bisa saling memberikan semangat untuk teman-teman ya. Kita semua jadi saudara, keluarga di Taruh Plan Indonesia, saling membersamai ya. Jadi ini bukan platform yang memaksa orang buat menikah sekarang juga, bukan. Tapi ini platform yang memang saling membersamai, kita temenin bareng-bareng gitu ya. Bukan tintoi aja, tapi teman-teman pasangan menikah juga nemenin teman-teman semua gitu. Mereka juga membuka diri buat sharing ya. Harapannya ini bisa jadi lingkaran kebaikan gitu ya, yang baru, kemudian juga yang makin bisa melebar besar gitu, sehingga banyak orang-orang yang nantinya nggak berjalan sendiri dalam perjuangannya ya. Kita bareng-bareng berjuang di perannya masing-masing yang user ya. Berjuang dalam ranah usernya sesuai dengan mengikuti sistem yang ada, yang alumni pernikahan, alumni Towi juga sharing, kemudian juga ngasih insight baik keluar, ataupun ngajak orang buat bertaruh juga. Kita ya di tim Taruh Plan Indonesia juga berusaha buat ngasih yang terbaik gitu. Semuanya berjuang gitu. Harapannya Ta'aruf ini bisa menjadi gaya hidup Muslim dalam mencari pasangan di Indonesia, seperti itu ya. Nanti bukan jadi alternatif pilihan lagi, tapi gaya hidup. Dan kita doakan untuk narasumber kita ya, semoga pernikahannya dipenuhi dengan keberkahan di keluarga yang baru ini. Hawa segera
berikan rizki karunia yang besar ya, keturunan yang solih-solihah, rizki yang halal barokah ya. Semoga dipermudah segala hajat-hajatnya dan juga menjadi wasilah ketaatan juga. Allah limpahkan senantiasa rasa tenang, damai dan bahagia di antara kalian seperti itu ya. Terima kasih jazakumullah khair Kak Dwi dan Kak Sofi atas waktunya untuk sharing tadi, udah dibela-belain dalam perjalanan macet-macetan. Saya Zaki mewakili tim yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, mulai dari pakai TOI kemudian sampai menikah sampai akhirnya ikut berkontribusi mendakwakan TOI juga melalui live Instagram ini. Semoga itu tercatat sebagai amal soleh untuk kalian berdua, dan buat teman-teman yang sudah stay sampai 1 jam lebih ini, semoga dapat hikmah dari obrolan kita malam hari ini. Dan jangan lupa untuk menyebarkan pesan kebaikan. Boleh untuk upload Insight Live kali ini, boleh tadai Ta'aruf Online Indonesia, dan juga akunnya dari Mas Dwi ya, Dwi Pratio, boleh banget nanti insya Allah di re-upload juga gitu ya, boleh diposting ulang juga, biar jadi pesan-pesan baik yang barangkali orang itu sudah butuh, cuman informasinya belum sampai. Nah, buat teman-teman yang butuh informasi lebih lanjut, buat tanya-tanya tentang TOI, boleh DM Instagram kami ataupun bisa chat ke CS kami. Dan buat teman-teman yang tertarik buat ikut workshop TOI ya di Ta'aluf Top Series, itu sudah dipin infonya, boleh daftar. Ini masa pendaftarnya masih dibuka, itu melalui webinar, nanti ketemu di hari Sabtu dan Ahad depan insya Allah dengan saya dan Mbak Kisa seperti itu. Insya Allah mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kak Dwi, kemudian Kak Sofi, terima kasih banyak. Selamat beristirahat dan melanjutkan aktivitas berikutnya. Jangan canggung-canggung buat terus bersentuhan dengan Ta'aruf Online, karena kita jadi keluarga besar ya insya Allah ya. Dengan 200 lebih pasangannya sudah menikah juga, dan ada 40 ribu lebih user TOI di seluruh Indonesia. Semoga itu jadi saudara kita semua yang saling bersama dalam kebaikan. Gitu ya teman-teman ya. Kita duduk dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dwi.